sampai GDP itu bisa minus, resesi gitu kan ya. Dan ini juga yang lagi diobrolin nih sampai sekarang gitu. Ya, masalah waktu nih. Ketika oil overshoot, kelar juga kita. Ya. Yang memprakarsai Indonesia kan, karena candi dibuatnya di Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Stockpit Talk episode ke-12 sama saya Hendriko Gani, investment analyst dari Stockpit Sekuritas. Nah, kali ini kita akan ngomongin satu topik yang cukup hangat nih ya, ngomongin tentang komoditas energi gitu ya. Nah, bersama saya nih udah ada 3 Stockpitor, kita kenalan aja ya langsung sama mereka. Silakan. Halo, nama saya Rio Tanujaya, ID Stockpit saya Ray94. Sehari-hari saya sebagai karyawan swasta, finance accounting and tax. Dan saya juga kadang nulis di Stockpit tiap weekend sih kebanyakan. Oke, itu aja. Halo teman-teman semua, nama saya Michael. ID Stockpit saya Michael 1009. Kesibukan saya sehari-hari, saya bekerja sebagai senior marketing manager di sebuah perusahaan consumer goods. Nama saya Riza, ID Stockpitnya MRA 0701. Kesibukan saya sehari-hari bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di industrial field dan chemical construction. Oke, itu dia Stockpitor kita teman-teman. Gimana, udah pada kenal dong pastinya ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung tanyain aja nih pendapat mereka tentang energi saat ini gitu. Oke, saya mau nanya ke Mas Riza dulu nih. Sekarang ini nih Mas, seluruh dunia kan lagi krisis energi ya Mas ya. Semua orang lagi butuh nih. Kita lihat di Amerika harga petroleum, harga gasolin gitu ya, udah mahal banget gitu kan. Terus juga Eropa nih lagi butuh batu bara banyak banget sampai impor dari kita juga, minta dari Indonesia gitu ya. Yeah. Nah, kalau Mas ngelihat hal ini gitu, gimana Mas tanggapannya Mas? Sebenarnya apa sih gitu yang sedang terjadi saat ini? Kenapa energi bisa langka? Oke, sebenarnya sih kalau kita bicara energi ya, kita bicara energi itu kan sebenarnya orang-orang udah tahu, kurang lebih ya sebenarnya isunya udah tahu lah ya, bahwa terjadi supply shortage gitu ya. Dan kita kalau ngomongin energi, kita nggak bisa ngomongin cuman dari satu komoditi energi aja. Jadi misalnya kita bicara coal aja, kita bicara gas aja, kita bicara minyak aja, itu kita nggak bisa ngomongin. Pasti kalau ada supply shortage di salah satu, kemungkinan besar akan impact ke komoditi lainnya. Sebenarnya kita bisa bilang kayak gitu. Nah, cuman yang terjadi itu sebenarnya menurut saya supply shortage-nya ini kali ini itu cukup struktural. Kenapa struktural? Karena udah bertahun-tahun kita bisa bilang nggak ada investasi yang signifikan di sektor hulunya. Jadi kalau kita berbicara minyak, ya nggak dari 2015 lah, 2014, setelah 2014, 2015 itu sebenarnya nggak ada yang signifikan investasinya sampai sekarang, apalagi kemarin ada pandemi gitu ya, orang-orang terutama oil giants semakin nggak mau tuh investasi di situ. Jadi kurang lebih supply shortage diakibatkan karena underinvestment itu sih. Oke. Nah itu yang terjadi nih. Kalau Bro Ray deh, pengen nanya nih. Kalau ngelihat nih kondisi yang tadi dijelasin sama Mas Riza, gimana? Apakah ada peluang dari yang bisa kita ambil nih dari sini atau ya bentar lagi juga easing gitu atau gimana nih kalau ngelihat? Oke, kalau untuk aku lihat kalau untuk peluang kan kemarin kita juga lihat neraca dagang Indonesia kan surplus tuh. 5 miliar US dollar kan. Dan aku lihat kan juga ekspor batu bara ke Eropanya juga naik signifikan tuh, terutama ke Italia sama Belanda kan aku lihat tuh. Terutama batu bara sendiri aku lihat kan dia juga pertama tadi karena under investment tadi kan. Karena kan beberapa tahun belakangan ini kan juga kita lihat global itu kan menggaungkan ESG kan. Jadi kan yang lebih diprioritaskan untuk investasi ke EBT kan, energi baru terbarukan ya, gitu kan. Betul. Jadinya kan yang fossil fuel ini jadi under investment seperti yang tadi Mas Riza bilang juga kan. Nah karena under investment ini, terus karena ada awalnya kan sebelum dia supply shortage ini kan juga karena pemulihan COVID itu kan ada demand recovery kan, jadi ya kan mungkin ada pent up demand atau demand recovery dari beberapa negara yang industrinya udah reopening lagi gitu kan. Tapi kan itu yang awal-awal bikin harga udah cukup naik, tapi kan diperparah lagi setelah Rusianya perang gitu kan. Oke, betul. Oke. So, ada peluang di sini gitu ya? Kalau aku lihat sih masih cukup ada ya, walaupun emang udah agak tinggi harga komoditasnya, cuma karena sebentar lagi masuki musim winter juga kan, mungkin kan Eropa yang sebelumnya lebih
depend ke natural gas Rusia, jadinya kan mau nggak mau mesti cari penggantinya, substitusinya lewat coal kan, karena kan selama ini mereka mungkin nanti mulai Agustus juga kan Rusia kan mau di-ban kan oleh Eropa kan, jadi mungkin pasti Eropa mulai cari-cari stok lah dari negara lain di luar Rusia gitu. Oke. Kalau Bro Michael sendiri gimana ngelihatnya, Bro? Ya, Ada benar sih. tanggapan nggak nih soal energi ini? Pastinya sih ini situasi yang menguntungkan buat kita ya. Memang nggak tepat juga lah kalau dibilang kita mengharapkan perang terjadi dan sebagainya. Itu nggak manusiawi. Tapi blessing in disguise ya. Blessing in berarti. disguise, betul. Buat kita sih is a blessing in disguise pastinya. Ya tadi seperti yang dibilang sama Rio juga ya. Pada dasarnya kita under investment udah terjadi mungkin sekitar 7 tahun terakhir. Ya. Itu kita bisa cek kok dari kredit bank yang lari ke mining sama sekitarnya itu cuma di bawah 5% kok, very minimal. Itu juga mungkin saya kebetulan juga pernah ngobrol dengan beberapa pengusaha yang bergerak di bidang ini. Itu juga mereka kerasa yang namanya expansion itu mereka susah banget dapet ya. Jadi mereka benar-benar harus seorganik mungkin gitu, harus self survive lah untuk bisa mengembangkan gitu loh. Dan ini nggak terjadi cuma di pemain misalnya minernya atau oil company-nya, tapi juga penunjangnya juga. Oke. Penunjang yang baik itu shipping, kemudian alat berat, semua sama, semua supply kreditnya itu sangat minim gitu loh. Jadi ya kombinasi under investment ini itu juga makin membuat situasi makin runyam. Di satu sisi ya kita diuntungkan dalam hal ini ke coal-nya sih. Kalau ditanya masih ada peluang apa enggak, sebenarnya kalau kita bicara untuk harga komoditas terutama untuk coal saat ini menjadi udah sangat tinggi ya. Jadi udah semakin beresiko betul. Tetapi mungkin saya melihat lebih ke penunjangnya itu lebih ada peluang lebih besar sih. Kalau saya melihat seperti itu. Oke. Jadi dari penunjangnya ya, penunjangnya juga masih ada peluang. Ya kalau kita ngomong dari minersnya, harganya udah cukup naik, cukup beresiko gitu ya. Lebih beresiko betul. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kalau tadi kan kita udah sepakat nih, kita ngomongin tadi under investment itu kan semua dari sisi supply ya. Sekarang kita coba beralih ke sisi satunya, ke sisi demand gitu kan ya. Sekarang ini kan kita tahu nih, inflasi tinggi ya. Inflasi tinggi itu memicu bank sentral naikin suku bunga. Kenaikan suku bunga itu kan sebenarnya menurunkan demand ya masyarakat gitu kan. Ya orang jadi mau beli apa mahal. Cost of fund itu juga jadi lebih mahal gitu kan ya. Nah, dengan ini itu sebenarnya kan bisa hurt dari purchasing power dan demand gitu kan, dari sisi demand. Bahkan sampai GDP itu bisa minus, resesi gitu kan ya. Dan ini juga yang lagi diobrolin nih sampai sekarang gitu. Kemarin udah dinaikin 75 bips gitu kan ya. The Fed tuh naikin 75 bips. Akhir bulan rencananya juga mau naikin lagi nih 75 katanya. Cuman bisa sampai 100 katanya kan karena inflasinya gila-gilaan gitu kan. Nah, dengan ini otomatis kan demand turun. Otomatis demand untuk energi juga pasti turun kan. Apakah itu akan menjadi driver buat komoditas untuk turun, kemudian yang tadi kita ngomong semuanya ya krisis energi itu akan berakhir gitu. Jadi kalau komoditas akan turun ya sebenarnya udah kelihatan turun sih ya. Udah kelihatan turun. Itu udah terjadi mungkin seminggu 2 minggu terakhir mungkin ya sekitar itu. Jadi kelihatan lah dari terutama yang metal dulu pada jebol duluan. Jadi itu sebenarnya udah turun. Kita udah bisa melihat itu. Jadi saat ini kan sebenarnya kita tahu di sisi komoditas sendiri sebenarnya tadi yang kami bertiga diskusi ya. Ini permasalahan besarnya ada di sisi supply. Ya. Dan supply itu ini under investment-nya udah cukup lama. Mau ngejar ketertinggalannya itu bukan masalah 1 tahun 2 tahun. Ini cukup panjang. Jadi sekarang kalau ketika pandemi kemudian kebuka demand tinggi, supply kan nggak bisa catch up. Maka yang terjadi sekarang adalah shock. Ya kan demand sama supply nggak bisa ketemu. Ya. Di satu sisi kalau misalnya nggak ditahan harga komoditas berat nih. Ya bisa makin tinggi ya. Satu dunia bayangkan ya bagaimana cara mereka bisa let's say di situasi seperti sekarang yang masih recovery hitungannya. Bahkan di China masih sering terjadi lockdown ya. Gimana caranya bisa mereka afford
misalnya harga minyak lebih dari let's say $150. It's not possible gitu. Itu nggak bagus buat ekonomi. Jadi yang semua yang berlebih itu kan nggak bagus ya. Jadi mau nggak mau memang harus ditahan dulu demand-nya untuk sementara, untuk mengejar ketertinggalan supply sampai kapan ya sampai bisa kekejar, sampai ada tanda-tanda bisa kekejar, which is akan makan waktu cukup lama sih. So gitu it's not sih. the end ya? It's not the end, masih panjang sekali menurut saya, karena ini masalah sangat fundamental gitu sih. Jadi ya itu yang sementara dilihat, karena memang harus ditahan, nggak bisa kita ngarepin kalau garis itu kayak begini terus, itu nggak mungkin sih. Bakal banyak yang lebih akan sengsara kita lagi, ke kita sendiri gitu. Dan sekarang kita udah ngerasain kan begitu tinggi harga komoditas, efeknya ke sehari-hari. Kita masih untung ya, bensin Pertalite masih ditahan. Tapi ini juga masalah waktu ya. Ya, masalah waktu nih. Ketika oil overshoot, kelar juga kita. Ya, kita punya surplus trade balance, itu semua akan habis buat subsidi doang. Betul. Which is not produktif juga jadinya sih. Tapi kalau misalnya kita di negara lain, bayangin mereka, ada kenalan saya yang di US, Jerman, itu mereka udah setengah mati banget. Iya. Ngarepin cost cuma untuk mobility ya. Itu setengah mati banget gitu. Jadi kita di kondisi yang lebih beruntung. Nah, bayangin kalau ini going further, itu it's not good for makroekonomi kita. Nggak cuma kita sih, dunia. Oke. Wah, thank you nih Bro Michael. Kalau dari Mas Riza gimana Mas? Ada tanggapan lagi nggak Mas tentang demand ini Mas saat ini? Secara konsep sebenarnya udah diborong sama Bro Michael tadi. Udah diborong ya. Cuman sebenarnya mungkin saya mau nambahin, kan kalau misalnya kita ngomongin dari sisi supply itu under investment, kita bicara dari sisi demand yang sebenarnya sekarang itu bisa dibilang sengaja by design ditahan oleh central bank gitu ya. Karena kan kalau kita bicara central bank tuh nggak bisa kontrol supply, gitu. Tapi mereka bisa kontrol demand gitu ya. Karena mereka creating credit lah, jatuhnya seperti itu. Jadi yang mereka lakukan sebenarnya buying time. Kalau dari sudut pandang saya ya, yang mereka lakukan itu sebenarnya buying time mereka berharap supaya ya at least supply-nya bisa ngejar deh, bisa catching up demand-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam waktu jangka pendek susah buat naikin supply, ya udah deh demand-nya aja kita turunin dulu gitu ya. Gampangnya seperti itu. Cuman kan demand diturunin bisa selama apa sih? Iya. Ya kan? Kalau kelamaan kan ya jatuhnya nanti bisa-bisa depresi. Artinya itu kalau cuma sekedar resesi ya 2 kuartal, 3 kuartal mungkin kita bisa bertahan gitu ya. Atau juga pas pandemi udah kebanyakan di rumah kok orang-orang gitu ya. Kita bisa bertahan. Tapi kalau misalnya setahun lebih, 2 tahun gitu, lama-lama depres gitu orang. Jadi kalau ngelihat demand, ya mungkin ini dinamika yang harus dimainkan gitu loh. Jadi ya supply mungkin nanti akan di boost gitu ya, dan demand-nya mungkin akan coba mengikuti gitu, by design ya. Kurang lebih kayak gitu sih. So ini akan nunggu gitu ya, demand itu dipaksa buat nunggu supaya catch up gitu. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin fase-fase ini jadi kerasanya agak nggak nyaman. Agak nggak nyaman? Iya, pasti agak nyaman karena kayak ya begitu gitu, agak didesain tadi bahasanya Mas Riza. Jadi fase-fase transisi seperti ini yang pasti nggak enak. Kalau Bro Ray ada tanggapan nggak dengan yang by design ini nih gitu ya, ya demand ditahan seperti ini nih, kira-kira nih akan kemana sih gitu arah energi? Ya kalau kemarin central bank itu naikin rate kan tujuannya emang buat menahan demand dulu ya sementara ya. Cuma kan secara natural juga aku lihat di luar central bank yang naikin rate atau enggak kan emang di China juga permintaannya emang melambat gitu karena lockdown terus kan industrinya kan. Terutama kan yang metal industri itu kayak nikel, copper itu kan udah drop duluan. Mereka kan bisa dibilang kayak bellwether-nya kan, kayak duluan gitu kan, leading indicator kan sebagai lesu atau enggaknya industri gitu kan. Cuma kan menariknya yang aku lihat di stok fisiknya LMI-nya, warehouse-nya itu kan masih tetap rendah ya, kayak nikel sama copper gitu. Tapi anehnya kan harganya turun gitu kan, mungkin karena keseret yang kemarin tuh pernah ada short squeeze itu, kita nggak tahu juga ya, kemarin itu kan sempat ada short squeeze. Nah cuma kan kalau untuk demand-nya sendiri, jadi ditahan sama central bank dengan kenaikan suku bunga, tapi kan ada ditahan natural demand-nya ini emang ketahan juga karena China tadi masih belum sepenuhnya reopening gitu. Oke. Nah ini ketiga stock pitor kita nih sepakat bahwa
kalau supply-nya ini memang mengalami masalah gitu. Terjadi supply shortage gitu ya. Nggak bisa catch up dengan demand. Jadinya bank sentral harus menahan demand-nya supaya ya memberikan waktu nih buat si supply ini buat ngejer ke level demand-nya gitu. Dan ya pastinya dengan menahan demand itu kan nggak nyaman ya kita mau ngapain tapi kayak ada semacam restriction-nya gitu secara tidak langsung. Jadinya ya membuat ya potensi resesi lah apalah, ini yang bikin market kita juga jadinya gonjang-ganjing juga nih kan, jadi bingung nih gitu. Nah, balik ke energi nih. Jadi ada satu hal yang pastinya teman-teman semua juga udah pada tahu. Ini terkait dengan ESG gitu kan. Semua ngomong ESG. Wah, fossil fuel mah udah lewat lah masanya. Semua ngomongin ESG. Kita nanti electronic vehicle, nanti semuanya smart home, nanti juga pakai tenaga angin apa segala macem gitu kan ya. Jadi itu yang saya baca juga itu jadi nyebabin beberapa tahun terakhir kan under investment kan. Orang jadi ragu kan. Ini jangan-jangan saya invest nggak ada demand, nggak balik nih. Iya kan, demand-nya nggak balik nih gitu. Nah, ini kalau kalian anggapnya gimana? Ngelihat ini gimana nih menanggapinya? Kalau saya boleh mulai dari Ray? Kalau aku sih lihatnya mungkin karena ada transisi dulu lah ya. Karena kan nggak bisa secepat itu kan buat pindah ke yang EBT gitu kan, energi baru terbarukan kan. Karena kan switching cost-nya pasti tinggi kan. Dan di tengah-tengah pemulihan dari pandemi ini sama ada ancaman perang juga, ini kan pasti company ataupun negara-negara lebih pentingin, sementara ini lebih pentingin efisiensi dulu lah dibanding environmental aspek gitu kan ya. Jadi kalau jangka panjangnya mungkin memang transisinya masih tetap ke arah sana, cuma mungkin timeline-nya agak berubah aja kali. Jadi mungkin adopsi EBT-nya mungkin jadi sedikit lebih lama karena transisinya ini masih membutuhkan fossil fuel yang nyata lebih banyak. Oke, mantap. Kalau dari Bro Michael? Ini very serious topik sih. Jadi di dunia corporate itu kalau bicara mengenai green energy memang harus digarap. Tapi saya sih melihat lebih ke expectation management. Jadi ekspektasi. Jadi at the end of the day semua institusi kita yang ada di sini maupun di luar ya, itu kan semua ada diawasi lah. Entah itu aktivis lah, entah itu NGO, entah itu pemerintah, itu semua stakeholders. Ya. Betul. Perlu diingat juga, tapi stakeholders ini adalah kumpulan manusia juga. Iya, betul. Dengan kemajuan teknologi, mungkin juga dunia medsos dan sebagainya, orang makin lama makin nggak sabaran, makin mau instan. Itu naturally sifat manusia seperti itu. Betul. Nah, mereka lupa tadi sebenarnya udah sempat disampaikan juga sama Rio ya. Jadi kalau it doesn't change overnight, butuh waktu yang sangat panjang, nggak cuma setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Ya, nah ekspektasi orang ketika itu dilakukannya dalam waktu yang cepat itulah yang menurut saya menjadi apa ya, sesuatu yang perlu disoroti. Perkara kita harus ke green energy itu pasti harus, tapi mereka lupa. Sebenarnya kalau kita lihat the whole prosesnya, semua itu butuh investment. Are we investing at the right amount untuk green energy-nya? Kemudian juga butuh waktu, ya kan? Betul. Are we expecting the right timeline untuk itu transisi? Nah, itu semua kan jadi bubar ketika ada pandemi juga gitu loh, lupa ya. Well, paling nggak udah 2-3 tahun terakhir. Kalau saya sih ngeliat di media-media kok tiba-tiba topik ESG ini hilang ya. Kok sepi gitu ya. Tapi enggak ya, tapi again ya, bukan sekali lagi ESG ini is a very serious topic. Ya, saya bukannya mengkritisi mereka, it's their job untuk mengawasi supaya institusi ini nggak untuk kepentingan swasta doang gitu ya, tapi untuk environment, sustainability. Cuman ya gitu kan, 3 tahun terakhir ini kok kayaknya agak sepi ya, karena memang bukan topiknya sekarang, itu bukan kesana dulu nih kita ngomongin. Kalau kalian masih ngomongin soal begituan, kelar kita semua. Ya kan? Ini is about human crisis nih jadinya kan. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke expectation management. Roma itu tidak dibuat dalam 1 hari ya. Gitu tapi sih. Semua orang ngira ini bikin candi Roro Jonggrang. Sehari kelar ya. Oke. Kalau Mas Riza, ada namanya? Lanjutin ke tadi, berarti harusnya ESG itu yang memprakarsai Indonesia kan, karena candi dibuatnya di Indonesia. Ya kan? Harusnya besok bisa bersih gitu secara energi.
kalau ketika kemarin ESG itu digembor-gemborkan gitu ya, gitu, saya sih ngelihatnya oke, bagus banget, jangka panjang sih bagus banget. Cuman kan untuk sana kita harus create banyak nih, create teknologinya harus makin lama makin efisien supaya affordable. Sekarang kan masih mahal-mahal ya, kita EV mahal, masih mahal, terus solar cell juga mungkin belum se-efisien itu, belum se-reliable fosil dan lain-lain lah. Makanya yang dikejar itu kan sebenarnya net zero carbon emission untuk dari segi environment-nya. Sebenarnya yang buat saya yang paling logis, yang dilakukan dalam mid-term lah, short to mid-term adalah bikin carbon capture. Paling gampang. Jadi nggak apa-apa, ibaratnya PLTU banyak deh emisi karbonnya, tapi di sebelahnya ibaratnya ya, ada yang nge-capture karbonnya. Jadi ini ngasilin 50, nih masukin 50. Agregatnya 0. Atau near zero lah. Kita berusaha ke near zero. Ya bagus buat lingkungan, fine-fine aja kan. Jadi nggak kesebar kemana-mana ya, langsung dikumpulin dan ya ini kelihatan ini karbonnya gitu. Ini masih ditunda kan tuh kemarin pajak karbonnya juga. Iya betul masih ditunda. Kenaikannya mau ditunda. Iya, tapi maksudnya itu yang lebih visible dilakukan dalam midterm sebenarnya kayak gitu. Ya kan dibandingin harus memaksakan semuanya berubah. Lu nggak boleh pakai fosil lagi ya. Gitu ya, lu nggak boleh pakai minyak lagi. Agak ya susah gitu. Kelihatannya malah kita memusuhi para pengusaha, para miners itu ya. Iya. Jadi kayak wah ini musuh kita nih kesannya. Padahal jadi orang males semua. Solar cell paling gede produsennya siapa? China, oke. Bisa murah kenapa? Ya karena coal. Oke. Produsen paling gedenya solar cell di China di mana? Di daerah yang paling banyak reserve coal-nya di China. Jadi ya gimana ya? Nih ESG maksudnya gimana sih gitu? Ya kan terus produknya dijual kemana? Ke Europe yang paling green di dunia. Oke. Jadi ya oke lah teman-teman ini sendiri deh. Jadi energi kotor dipakai untuk bersih. Menghasilkan energi bersih harusnya ya. Jadi gimana tuh? Ya kalau energi kotornya tiba-tiba di-cut, nggak bakal ada energi bersih. Oke. Iya betul. Ya kan? Itu sih poinnya sebenarnya. So masih akan ada ya penggunaan ini pasti masih akan dipakai gitu kan ya untuk fosil energi. Nggak mungkin ya kayak bikin candi yang hari ini bilang kita besok mau jadi energi bersih gitu langsung hilang semua dan langsung ganti itu kan nggak mungkin ya. Oke. Wah ini menarik nih teman-teman nih. Tadi kita udah ngobrolin tentang supply, tentang demand gitu ya. Jadi teman-teman udah dapat gambaran kan gimana keadaan market energi saat ini. Dan juga tadi udah ngomongin energi nih. Kalau masih ada yang ngeganjel gitu ya, kok katanya mau jadi ESG tapi gimana nih gitu kan, bingung kan. Nah teman-teman udah bisa dapat gambaran nih dari 3 stock picker kita kali ini. Nah kalau teman-teman nih misalnya bingung gitu ya, wah carinya saham apa nih sekarang yang berkaitan. Nah kita juga punya Stockbit Screener. Jadi teman-teman bisa pakai Stockbit Screener ini buat cari saham-saham inceran kalian. Nah, itu dia tadi teman-teman akhir dari Stockbit Talk kita episode ke-12. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Kita ketemu lagi di Stockbit Talk episode selanjutnya. See you.